Bayangkan, Anda sedang berada di Masjidil Haram, tempat paling suci di muka bumi. Di sekeliling Anda, ribuan orang menangis, berdoa, memohon ampunan. Tapi tiba-tiba, dari tengah-tengah tawaf, terdengar suara embikan kambing. Semua orang menoleh. Dan di depan Ka'bah, seseorang jatuh, lalu berubah. Bukan menjadi mayat, tapi seekor kambing hitam. Cerita ini bukan tentang horor biasa. Ini tentang azab yang datang di Tanah Suci, tentang dosa yang tak pernah benar-benar bisa disembunyikan. Kalau kamu pernah mendengar kisah serupa, atau punya pandangan tentang kebenaran dan balasan Allah, tulis pendapatmu di kolom komentar. Cerita ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa kebenaran akan selalu mencari jalannya sendiri. Kampung Sinar Rasa tampak biasa saja pagi itu. Suara ayam berkokok bersahutan dengan denting sendok dari warung kopi milik Pak Salam. Tapi ada satu rumah yang sejak subuh sudah ramai dan mencurigakan. Rumah milik Ustadz Rahman, pria paruhbaya yang selama ini dikenal sebagai sosok alim dan sering mengisi ceramah di surau kampung. Namun pagi itu bukan ceramah yang disiapkan. Beberapa koper diturunkan dari mobil travel yang terparkir di depan rumah. Ustadz Rahman bersiap berangkat umroh, kabarnya. Tapi anehnya, tak ada pengumuman resmi dari masjid. Tak ada iring-iringan doa pelepasan seperti jamaah lain sebelumnya. Lebih mengejutkan lagi, ternyata Bu Salma, guru ngaji wanita yang juga terkenal di kampung sebelah, ikut dalam rombongan. Mereka naik mobil yang sama. Warga yang memperhatikan diam-diam mulai berbisik. Sudah lama hubungan keduanya menjadi gunjingan, walau tak ada bukti pasti. Keduanya sudah berkeluarga, namun sering terlihat berdua di luar urusan mengajar ngaji. Aneh ya, biasanya Ustadz berangkat umroh ramai-ramai. Kok ini diam-diam begitu? Guma Maun, tetangga dekat. Tak ada yang tahu, perjalanan ini bukan sekadar ibadah. Ada rahasia yang ingin mereka kubur dalam-dalam di Tanah Suci. Mereka ingin menebus dosa-dosa diam-diam. Tapi Allah Maha melihat. Dan perjalanan ini bukan jalan pulang seperti yang mereka kira. Sementara itu, di dalam mobil, suasana hening. Ustadz Rahman duduk di kursi depan, diam tanpa suara. Bu Salma duduk di belakang, mengenakan cadar, namun matanya tampak gelisah. Ia membawa sebuah tas kecil yang terus ia peluk sejak keluar rumah. Mudah-mudahan semua lancar. Kita hanya perlu jaga sikap di sana, kata Ustadz Rahman tanpa menoleh. Bu Salma mengangguk pelan, tapi hatinya tak tenang. Bukan karena perjalanan jauh, tapi karena rahasia yang mereka bawa lebih berat dari semua koper yang mereka seret ke bandara. Di kejauhan, langit mendung menggantung di atas kampung, seolah memberi isyarat bahwa ada sesuatu yang tak beres dalam keberangkatan ini. Setelah menempuh perjalanan darat selama lebih dari 6 jam, rombongan kecil itu tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Wajah-wajah jamaah lain tampak ceria, banyak yang ditemani keluarga, disalami dan dipeluk sebelum berangkat ke Tanah Suci. Namun Ustadz Rahman dan Bu Salma melangkah cepat tanpa banyak bicara, seperti ingin menghindari tatapan. Mereka membawa koper masing-masing. Tak ada yang mencurigai mereka sebagai pasangan dengan dosa yang belum diselesaikan. Tapi di balik pakaian ihram yang rapi, niat mereka masih berlapis noda. Ustadz Rahman berulang kali memeriksa dokumen, gugup tak seperti biasanya. Bu Salma duduk terpaku, menunduk dalam diam sambil memegang tas kecilnya. Saat petugas bandara memanggil boarding ke gate 4, tiba-tiba terdengar suara keras dari pengeras suara bandara yang terputus-putus. Bukan panggilan penumpang. Suaranya gemetar dan asing. Sejenak seluruh area gate terdiam. Kemudian suara itu hilang begitu saja, dan semua kembali seperti biasa. Orang-orang mulai berjalan menuju pesawat. Namun Ustadz Rahman mematung. Ia merasa suara tadi menyebut namanya dengan nada marah. Jantungnya berdegup tak menentu. Rahman, Rahman. Suara itu menggema di kepalanya. Ia menoleh ke kanan dan kiri, tapi tak ada siapapun yang memanggil. Bu Salma hanya menatapnya, lalu berkata lirih, "Sudah, abaikan. Mungkin hanya perasaan." Tapi di dalam hati, keduanya tahu ini bukan sekadar perasaan. Sejak dari rumah,
Ada keganjilan yang terasa, seperti sesuatu yang mengintai, menunggu waktu yang tepat untuk menguak semua yang tersembunyi. Di pesawat, suasana semakin ganjil. Seorang pria tua yang duduk di kursi seberang menatap Ustadz Rahman tanpa berkedip. Wajahnya keriput, berjanggut putih, namun tatapannya seperti menembus dada. Tanpa diminta, pria itu berucap, "Tanah suci tidak menerima siapapun yang masih menyimpan kemunafikan." Ustadz Rahman kaget, tapi pria itu kembali tertidur seperti tak pernah berkata apapun. Peluh dingin mulai membasahi punggungnya, dan untuk pertama kalinya ia berdoa dengan ketakutan yang tulus, bukan untuk menutupi dosa, tapi karena ia mulai merasakan apa yang akan datang. Pesawat mulai lepas landas, meninggalkan tanah air. Tapi dosa yang mereka bawa tak ikut tertinggal. Ia ikut terbang bersama mereka, menuju tempat di mana kebenaran tak bisa lagi ditutupi oleh kepura-puraan. Setibanya di Mekah, langit malam menyambut dengan keheningan yang tak biasa. Rombongan jamaah segera dibawa menuju hotel. Ustadz Rahman dan Bu Salma ditempatkan di kamar yang terpisah, tapi tetap satu lantai. Pihak travel tak tahu hubungan gelap di antara mereka, hanya mengikuti data administratif yang mereka berikan. Di kamar masing-masing, mereka menyimpan lelah, namun mata sulit terpejam. Kota suci ini terasa asing bagi mereka, bukan karena jauhnya jarak dari tanah air, tapi karena suasana yang terasa menekan, seperti ada yang mengawasi dari balik dinding. Tepat tengah malam, suara aneh terdengar dari luar jendela kamar Bu Salma. Suara kambing mengembik keras, panjang dan memilukan, seolah kambing itu sedang disiksa. Padahal, hotel itu berada di tengah kota, jauh dari pasar hewan atau tempat pemotongan. Bu Salma membuka gorden perlahan, mencoba mengintip ke jalan di bawah. Tapi anehnya, jalanan sunyi. Tak ada satupun kendaraan atau pejalan kaki. Tapi suara kambing itu terus terdengar. Bahkan kini seolah berpindah ke balik pintu kamarnya. "Dek!" Ia mendekat perlahan ke pintu kamar. Tangannya gemetar memutar kenop pintu. Saat pintu terbuka, tak ada siapapun. Hanya koridor kosong yang diterangi lampu kuning remang. Tapi bau aneh menyergap. Seperti bau bulu hewan basah yang bercampur keringat dan tanah. Tiba-tiba, suara kambing itu terdengar lagi. Kali ini sangat dekat. Bu Salma menjerit kecil lalu menutup pintu dengan cepat. Jantungnya berdebar, tubuhnya gemetar. Ia menelpon Ustadz Rahman. Suaranya panik. "Ada kambing, Pak Ustadz, di luar kamar saya." Suaranya keras sekali. Namun Ustadz Rahman tak menjawab langsung. Ia juga mendengar suara yang sama dari jendela kamarnya. Bahkan tadi, ketika ia menghadap kiblat untuk salat malam, bayangannya sendiri di dinding bukan berbentuk manusia, tapi seperti siluet binatang berkaki 4. Ia hanya berkata pelan, "Tetap di kamar, jangan kemana-mana. Kita minta perlindungan Allah." Tapi di hatinya, ia tahu, ini bukan sekadar suara kambing. Ini adalah peringatan yang sudah mulai terasa bentuknya. Dan sesuatu sedang mendekat, sesuatu yang membawa balasan atas semua yang mereka sembunyikan selama ini. Pagi itu, Ustadz Rahman dan Bu Salma bersiap untuk tawaf. Mereka turun dari kamar dengan pakaian ihram yang rapi. Wajah keduanya tampak tenang dari luar, tapi mata mereka masih menyimpan kegelisahan semalam. Sesampainya di pelataran Ka'bah, suasana terasa begitu agung. Ribuan jamaah mengelilingi Baitullah dengan khusyuk. Lantunan doa dan zikir bergema, menyatu dengan gemuruh hati yang rindu akan pengampunan. Ustadz Rahman mengatur napas. Di sebelahnya, Bu Salma berdiri menunduk. Mereka berbaur di antara kerumunan, mulai melangkah memutari Ka'bah dengan langkah yang lambat. Tapi setiap putaran yang mereka lakukan, hati mereka justru semakin sesak. Pada putaran kedua, langkah Bu Salma mulai goyah. Pandangannya berkunang-kunang. Ia merasakan panas yang aneh merambat di kakinya, seperti menginjak bara. Tapi lantai Masjidil Haram terasa biasa oleh orang lain. Putaran ketiga, Ustadz Rahman menoleh ke belakang. Ia melihat bayangan aneh di antara lautan manusia. Ada sosok tinggi berwarna hitam pekat berjalan melingkar bersamanya, namun tanpa wajah. Sosok itu seolah mengikuti di belakangnya, tak pernah berpaling.
Ketika memasuki putaran kelima, tubuh Ustadz Rahman tiba-tiba menggigil hebat. Ia menahan dada kirinya. Detak jantungnya menjadi tidak wajar. Ia berhenti sejenak, menunduk, dan dari kerumunan terdengar suara aneh. Seperti embikan kambing. Tapi suaranya muncul dari dalam kerumunan manusia, bukan dari luar. Jamaah di sekitar mulai saling pandang, mencari sumber suara itu. Putaran ke-6, suara kambing semakin keras, dan kini terdengar seolah berasal dari dada Ustadz Rahman sendiri. Ia memegangi tenggorokannya. Suaranya tersendat. Dari mulutnya keluar suara embik pelan. Matanya membelalak. Bu Salma yang berada tak jauh darinya menjerit histeris. Dan pada putaran ke-7, tubuh Ustadz Rahman jatuh tersungkur di lantai masjid. Seketika seluruh kerumunan terbelah. Orang-orang berteriak. Di tempat ia jatuh, kini berdiri seekor kambing hitam besar. Matanya merah, mengembik keras ke arah Ka'bah. Bu Salma berlari ke arahnya. Namun tubuhnya juga mulai gemetar hebat. Ia berusaha bersandar pada dinding luar Ka'bah. Tapi lututnya lemas. Jamaah semakin panik. Ada yang menangis, ada yang takbir, ada yang hanya diam membeku. Petugas masjid menghampiri. Tapi kambing itu tak bergerak. Ia hanya berdiri. Matanya menatap tajam ke arah Bu Salma. Embikannya bergema panjang, memecah khusyuk yang tadinya melingkupi Masjidil Haram. Tak ada yang tahu bagaimana bisa kambing masuk ke area tawaf. Tapi yang lebih mengerikan, ada yang mengenali wajah kambing itu. Beberapa jamaah dari Indonesia menyebut nama Rahman. Petugas keamanan Masjidil Haram segera mensterilkan area. Jamaah diminta menjauh. Tapi banyak yang masih terisak menyaksikan peristiwa ganjil itu. Seekor kambing hitam berdiri tegak, tak bergerak di tempat Ustadz Rahman sebelumnya jatuh. Embikannya sudah berhenti, namun tatapannya seakan menembus siapa saja yang melihat. Bu Salma terdiam, wajahnya pucat, tubuhnya menggigil hebat. Ia dikelilingi oleh beberapa jamaah wanita yang berusaha menenangkan. Tapi ia justru mendorong mereka dan berjalan tertatih menuju arah kambing itu. Di tengah pelataran Ka'bah, Bu Salma bersujud. Tangisnya pecah. Dadanya berguncang hebat. Lalu dari mulutnya terdengar ucapan yang membuat seluruh orang di sekitarnya terdiam. Ya Allah, aku mengaku, aku berzina dengan dia, aku hianati suamiku, aku bawa aib ke tanah suci MU. Tangisnya tak bisa dibendung. Beberapa wanita menjauh. Sebagian terkejut, dan sebagian lagi ikut menangis. Pengakuan itu disaksikan langsung oleh ribuan jamaah dari berbagai negara, dan tak lama kemudian, tubuh Bu Salma gemetar hebat. Ia memegangi lehernya, lalu merangkak perlahan ke arah kambing yang masih diam mematung. Tiba-tiba, dari tubuhnya keluar cairan bening yang tak biasa. Aroma amis menyengat dari pakaiannya. Ia terbatuk, lalu menggeliat. Dan matanya berubah merah. Tangannya mulai tumbuh bulu kasar. Lalu kakinya bertekuk seperti hewan. Jeritan pecah. Di depan mata jamaah, tubuh Bu Salma perlahan berubah seperti yang terjadi pada Ustadz Rahman sebelumnya. Dagingnya mencair, bentuknya berubah, dan suara embik pelan mulai keluar dari tenggorokannya. Ia kini terduduk di lantai, namun bukan lagi sebagai manusia. Kini, 2 ekor kambing hitam berdiri berdampingan di depan Ka'bah. Mereka diam, saling memandang. Jamaah terus menangis. Takbir berkumandang dari berbagai sudut. Petugas tak mampu mendekat. Tak ada satupun yang berani menyentuh keduanya. Satu persatu jamaah mulai menyadari bahwa azab Allah sedang mereka saksikan langsung. Bukan kisah dari mimbar. Bukan dongeng dari kitab lama. Ini terjadi di depan mata. Di rumah sucinya. Dan langit Mekah, yang sejak pagi cerah, perlahan berubah kelam. Pagi harinya, kejadian di pelataran Ka'bah menjadi berita utama di berbagai media lokal dan internasional. Video amatir dari jamaah yang sempat merekam peristiwa aneh itu tersebar cepat. Di layar televisi Arab, tampak jelas 2 ekor kambing hitam berdiri di tempat tawaf, dikelilingi petugas yang tak berani mendekat. Dabbah fi haram. Teriak para penyiar. Binatang yang muncul di tanah suci, bukan dari pintu masuk manapun, dan tak bisa dijelaskan dari mana datangnya.
Pihak keamanan Masjidil Haram menelusuri semua rekaman CCTV. Namun tak ada satupun cuplikan yang menunjukkan kambing itu masuk lewat gerbang. Yang lebih mengejutkan, kamera hanya merekam dua sosok manusia jatuh bersamaan, lalu hilang. Setelah itu, tiba-tiba di tempat yang sama sudah ada 2 ekor kambing. Rekaman itu membuat seluruh petugas diam membeku. Bahkan ulama besar setempat enggan berkomentar, hanya berkata singkat, "Ini bukan hal biasa. Ini bukan dari dunia yang kita pahami." Sementara itu, para jamaah Indonesia yang mengenal Ustadz Rahman dan Bu Salma mulai bersaksi. Salah satu di antaranya, Pak Samsul, mengaku bahwa ia mengenali wajah kambing itu dari sorot matanya. "Itu matanya Pak Ustadz, saya tahu. Saya pernah lihat sorot itu waktu beliau marah di pengajian." Pengakuan itu membuat suasana kloter menjadi gempar. Banyak yang tak berani keluar kamar hotel. Ada yang memutuskan pulang lebih cepat. Ada yang jatuh sakit mendadak. Petugas travel pun dimintai keterangan. Mereka awalnya kebingungan, karena data manifest menunjukkan Ustadz Rahman dan Bu Salma tidak pernah sampai ke kamar mereka di malam kedua. Tapi koper mereka ditemukan utuh. Bahkan sandal Bu Salma masih tertinggal di depan kamar. Dalam waktu singkat, kantor urusan haji di Konsulat Indonesia didatangi banyak wartawan. Mereka tak bisa menjawab banyak. Tak ada jenazah, tak ada laporan kecelakaan, tapi 2 orang jamaah hilang. Dan 2 ekor kambing hitam masih diam di pelataran Ka'bah. Anehnya, setiap kali ada petugas mencoba mendekat untuk mengusir atau membawa mereka keluar, kambing-kambing itu mengembik keras, dan angin kencang tiba-tiba bertiup di area itu. Selalu, seolah ada kuasa yang menjaga mereka tetap di sana. Waktu terus berjalan. Tapi tubuh kedua kambing itu tidak makan, tidak minum, dan tidak juga pergi. Hanya berdiri, diam, seperti sedang menunggu sesuatu. Hari ketiga sejak kejadian aneh itu, 2 ekor kambing hitam masih berada di tempat tawaf. Jamaah yang melintas kini hanya bisa berputar menjauh dari mereka. Area sekitar keduanya sepi, membentuk lingkaran kosong yang tak berani dilanggar. Bahkan burung merpati pun tak pernah melintas di atasnya. Petugas Masjidil Haram akhirnya memutuskan untuk mendatangkan ulama dan ahli ruqyah dari Madinah. Mereka tiba dengan hati-hati, membawa air zam-zam dan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca terus-menerus. Jamaah diperintahkan menjauh. Beberapa bahkan diminta masuk ke dalam hotel demi keamanan. Saat pembacaan ayat dimulai, kedua kambing itu menggeliat. Embikannya semakin keras dan mengerikan, seolah menahan sesuatu. Tapi tubuh mereka tak bergerak dari tempatnya. Justru perlahan, bulu mereka mulai memucat. Mata mereka tak lagi merah, tapi mulai membiru seperti langit menjelang fajar. Ulama tertua yang memimpin ruqyah mengangkat tangannya dan berkata lantang, "Ini bukan hewan biasa. Ini bukan makhluk biasa. Jangan perlakukan mereka seperti binatang, tapi seperti jiwa yang dikunci dalam bentuk kutukan." Tiba-tiba, suara petir menggelegar dari langit. Padahal hari itu tak ada awan gelap. Semua jamaah yang melihat langsung tersungkur ketakutan. Lalu, 2 ekor kambing itu menengadah, dan dari mulut mereka keluar suara seperti manusia yang menjerit dalam tangisan, panjang dan menyayat. Setelah itu, tubuh keduanya membeku, tak bergerak, seperti patung. Warna hitam di tubuh mereka berubah menjadi abu-abu keperakan. Mata mereka kosong, tapi masih terbuka. Udara di sekitar menjadi dingin, seperti malam meski matahari masih tinggi di atas langit Mekah. Saat petugas hendak mengangkat tubuh keduanya dengan kain penutup, terdengar teriakan dari seorang wanita tua. Ia menunjuk ke dinding luar Ka'bah. Tampak samar sebuah bekas gosong berbentuk 2 siluet manusia yang sedang bersujud. Di bagian atasnya, terdapat percikan seperti telapak tangan dan di bawahnya, seperti cakar binatang. Tak ada yang tahu bagaimana bekas itu bisa muncul. Petugas mencoba membersihkannya, namun noda itu tetap tertinggal, seperti ukiran yang tak bisa hilang. Sejak saat itu, jamaah yang tawaf selalu mempercepat langkah mereka saat melewati titik itu. Dan ulama yang hadir dalam kejadian itu memberi satu nasihat singkat. Tanah suci bukan tempat untuk berpura-pura bersih. Jika kalian membawa dosa yang tak disesali, bersiaplah.
Sebab Allah tidak diam. Di pelataran Ka'bah, dua sosok membatu dalam wujud kambing masih berdiri. Tak lagi bergerak. Tapi sorot mata mereka seolah masih menatap siapapun yang berani mengulang jejak yang sama. Sejak dua sosok itu membatu di pelataran Ka'bah, suasana tawaf tidak pernah benar-benar kembali seperti semula. Meski pihak pengelola Masjidil Haram tak pernah merilis pernyataan resmi, para petugas diam-diam memberi isyarat kepada para pembimbing haji dan umroh untuk tidak mengizinkan jamaah mendekat ke titik di mana kedua kambing itu berdiri. Mereka menyebutnya sebagai wilayah sunyi. Bukan karena tak ada orang di sana, tapi karena seakan-akan udara di sekitar itu hampa dari keberkahan. Hening, dingin, menakutkan. Di malam keempat, seorang jamaah laki-laki dari Pakistan tanpa sengaja memotong jalur tawaf dan melangkah terlalu dekat ke arah kedua kambing yang membatu. Ia hanya ingin menyingkat jarak karena kakinya kram. Tapi baru 2 langkah menuju titik itu, tubuhnya langsung gemetar, dan ia jatuh tanpa sempat mengaduh. Petugas medis langsung membawanya keluar dengan tandu. Laporan sementara menyebutkan bahwa ia mengalami serangan jantung mendadak, namun tubuhnya dalam kondisi dingin membeku seperti es. Hal itu menjadi buah bibir di antara jamaah. Beberapa menyebut wilayah itu kini terlarang secara gaib. Ada yang bilang 2 ruh manusia belum sepenuhnya tenang. Ada juga yang percaya, kedua makhluk itu sedang menunggu seseorang yang belum datang. Di hotel, para jamaah satu kloter mulai saling mencurigai. Bisik-bisik berkembang, bahwa bukan hanya Ustadz Rahman dan Bu Salma yang menyimpan rahasia. Ada satu jamaah lain yang turut dalam rombongan, yang ternyata pernah memiliki hubungan masa lalu dengan Bu Salma. Namanya Haji Malik, seorang pengusaha berumur dari kota kecil di Jawa Tengah. Sejak malam kejadian, Haji Malik tak pernah keluar kamar. Ia tak mengikuti tawaf, sa'i, maupun salat berjamaah. Saat pembimbing mengetuk pintu kamarnya, yang terdengar hanya suara istighfar lirih berkali-kali. Tangisnya pun terdengar sesekali. Anehnya, kamar Haji Malik mulai dikeluhkan oleh petugas hotel. Setiap malam, ada suara kaki binatang yang berjalan mondar-mandir di dalam, padahal tak ada tamu lain di lorong itu. Bau amis dan bulu halus ditemukan di lantai depan pintunya. Puncaknya, malam kelima, petugas hotel menemukan tulisan di cermin kamar Haji Malik. Kabarnya, tulisan itu muncul sendiri saat kaca berembun setelah mandi air hangat. Tulisan itu berbunyi, "Masih ada yang belum mengaku." Malam itu, hotel dipenuhi ketakutan. Jamaah dari Indonesia saling berdoa dalam kamar masing-masing. Ada yang mulai mengaku dosa kepada sesama, berharap Allah mengampuni mereka sebelum semuanya terlambat. Namun tak ada yang tahu, apakah pengakuan mereka cukup, atau justru sudah terlalu terlambat. Hari ke-6 di Mekah menjadi hari yang paling sunyi bagi rombongan kloter dari kampung Sinar Rasa. Sejak subuh, pembimbing kelompok sibuk memeriksa jumlah jamaah karena beberapa tidak hadir saat salat berjamaah. Salah satunya adalah Haji Malik. Saat petugas travel dan security hotel mencoba membuka kamar Haji Malik, mereka menemukan pintu sudah tak terkunci. Tapi anehnya, ruangan dalam kamar itu kosong. Semua barang masih ada, koper masih utuh, sandal masih di sisi ranjang. Tapi tak ada satupun jejak kemana Haji Malik pergi, yang membuat bulu kuduk merinding. Lantai kamar terasa lembab. Karpet yang mengarah ke kamar mandi basah seperti habis dipijak oleh kaki binatang. Dan yang paling aneh, koper milik Haji Malik, yang sebelumnya kering, kini mengeluarkan bau anyir seperti kandang hewan. Petugas membuka koper itu perlahan. Di dalamnya hanya ada pakaian ihram, sejadah, dan sebuah buku doa kecil. Tapi lembar-lembar di dalam buku itu menempel basah, seolah baru saja dicelupkan ke dalam air. Namun tidak ada air di kamar itu. Tak ada bocor, tak ada keran terbuka. Berita tentang hilangnya Haji Malik menyebar cepat. Beberapa jamaah mengaku melihat bayangan hitam di tangga darurat hotel malam sebelumnya. Bayangan itu berjalan membungkuk, dengan langkah tak seimbang seperti makhluk berkaki 4. Malamnya, seorang pembimbing mendapati sesuatu yang tertinggal di lobi hotel. Seekor bulu kambing hitam, masih hangat, tergeletak tepat di depan lift. Ia mengambilnya dengan kain,
dan menyimpannya. Namun keesokan harinya, kain tersebut berubah kaku, dan bagian dalam kopernya menghitam. Pembimbing itu jatuh sakit mendadak, dengan suhu tubuh yang tak bisa dijelaskan secara medis. Di antara jamaah yang masih tersisa, suasana menjadi semakin mencekam. Mereka kini tak hanya takut akan kehilangan sesama rombongan. Mereka mulai takut kepada diri mereka sendiri. Takut kalau ada dosa yang pernah mereka anggap kecil, namun kini mengejar mereka di tanah suci. Setiap malam, dari arah pelataran Ka'bah, suara embikan samar masih terdengar. Seolah bukan hanya dua makhluk itu yang ada di sana. Seolah kini, sudah ada yang ketiga. Dan semua orang mulai bertanya-tanya dalam diam, siapa yang berikutnya? Hari ke-7. Mekah kembali dipenuhi jamaah dari berbagai penjuru dunia. Lautan manusia mengelilingi Ka'bah, tapi satu titik tetap kosong, titik di mana 2 ekor kambing hitam membatu masih berdiri kaku. Hari demi hari, tubuh mereka tampak lebih pudar warnanya, namun tak ada yang berani menyentuhnya. Hawa di sekitarnya tetap dingin, berdesir seperti kabut tipis yang tak terlihat. Pihak keamanan kini tak lagi mengizinkan siapapun mendekat dalam radius 2 meter dari lokasi itu. Ada garis pembatas tak kasat mata, yang semua orang tahu, tidak boleh dilewati. Pagi itu, pengurus kloter kembali menghitung sisa jamaah dari kampung Sinar Rasa. 3 nama hilang, Ustadz Rahman, Bu Salma, dan Haji Malik. Data mereka masih tercatat. Koper masih dipegang pihak travel, tapi tak ada satupun tanda keberadaan mereka. Sore harinya, seorang jamaah tua bernama Pak Jailani, yang selama ini pendiam dan sering salat sendirian di lorong masjid, mendekati pembimbing. Dengan suara lirih ia berkata, "Saya tahu semua ini bukan kebetulan. Saya pernah melihat mereka bertiga sebelum berangkat. Mereka punya janji. Janji kotor yang mereka sepakati dengan serius. Saya hanya diam. Saya takut." Matanya berkaca-kaca. Tapi malam ini, saya bermimpi. Mereka memanggil saya. Suaranya seperti dari dasar sumur. Mereka bilang, "Tolong kami tersesat." Pembimbing menggenggam bahu Pak Jailani, mencoba menenangkan. Tapi malam itu, setelah salat Isya, Pak Jailani tak kembali ke hotel. Sandalnya ditemukan di pintu belakang Masjidil Haram. Tapi tubuhnya tak pernah ditemukan. Seolah ia telah larut ke dalam sesuatu yang tak bisa disentuh manusia. Keesokan paginya, jamaah Indonesia yang tawaf menyaksikan pemandangan baru. Di samping 2 kambing hitam yang membatu, kini berdiri satu sosok baru. Seekor kambing hitam yang lebih kecil. Matanya menatap kosong. Diam. Tak bergerak. Petugas masjid mulai merapat. Tapi seperti sebelumnya, langkah mereka terhenti sebelum sampai ke sana. Tak ada yang berani melewati garis sunyi itu. Dan anehnya, meskipun 3 ekor kambing kini berdiri di tempat yang sama, tak satu pun dari mereka meninggalkan jejak. Pasir di bawahnya tetap bersih. Udara di sekitar tetap dingin. Seolah waktu di titik itu berjalan dengan aturan lain. Hari terus berganti. Jamaah dari kloter kampung Sinar Rasa kembali ke Indonesia. Tapi cerita tentang 3 ekor kambing hitam di pelataran Ka'bah menyebar dari mulut ke mulut. Dikenang sebagai kisah yang tak pernah dimuat dalam berita, tapi hidup dalam ingatan mereka yang menyaksikan sendiri. Sampai hari ini, siapapun yang tawaf di Masjidil Haram akan melihat satu bagian lingkaran tawaf yang selalu kosong. Jamaah yang melewati sana, tanpa diminta, mempercepat langkah. Tidak melihat ke samping. Tidak bersuara. Karena mereka tahu, di sana, ada yang masih berdiri. Menunggu. Diam. Tidak ada dosa yang tersembunyi dari pandangan Allah, walau manusia mencoba menyimpannya rapat-rapat. Bahkan tempat paling suci pun tidak dapat melindungi seorang hamba yang membawa niat kotor dan belum bertaubat dengan sungguh-sungguh. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat dan bergelimang dosa." Quran Surat An-Nisa 107. Catatan. Cerita ini adalah fiktif dan dikemas seolah nyata, bukan berdasarkan kejadian sungguhan, namun dirancang untuk diambil pelajaran dan hikmahnya. Jangan mencari siapa tokohnya, karena mereka tidak ada.
Namun ambillah pelajaran, bahwa azab Allah bisa datang kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja yang melampaui batas. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, silakan klik like, komentar pendapatmu, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita penuh hikmah berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.